Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kukasihi dan kurindukan. Sedih rasanya saat kita harus bertemu dan saling bertegur sapa dalam kebaktian pada hari Minggu ini. Namun suatu situasi yang tak pernah kita duga dan tidak pula kita harapkan, yang mengharuskan kita dalam sementara waktu mengurungkan niat untuk berkumpul dalam jumlah yang banyak akibat wabah virus corona. Namun bukan berarti bahwa kita tidak beribadah dan tidak bersekutu, karena sesungguhnya persekutuan kita tidak terbatas dalam ruang dan waktu. Persekutuan kita melampaui batas ruang dan waktu. Maka sekiranya tidaklah mengurangi makna persekutuan kita apabila di ruang yang berbeda, yaitu di rumah kita masing-masing saat ini, kita serempak beribadah dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Saudara-saudara, firman Tuhan akan kita renungkan bersama pada kesempatan ini dari kitab Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 12. Begini bunyi firman Tuhan. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat orang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku, dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan, memelihara firman ini, lalu melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bisa membayangkan sejenak bagaimana kita dapat mengayunkan langkah kita selangkah demi selangkah jika kita berjalan dalam kegelapan. Itu dapat saja dilakukan, tetapi dengan berbagai-bagai resiko
yang membahayakan. Kemungkinan kita akan tersesat atau malah jatuh dan tidak sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Maka itulah sebabnya kita butuh terang untuk bisa lebih jelas melihat arah jalan yang sesungguhnya yang harus kita tempuh untuk sampai pada tujuan yang sebenarnya. Namun dalam hal ini, saudara-saudara yang kekasih, bukanlah terang biasa seperti terang matahari, terang bulan, atau terang lampu yang dalam pengertian ini akan dibahas. Ini hanyalah sekedar sebagai sebuah perumpamaan saja untuk mengantar kita bagaimana memahami firman Tuhan dalam tema berjalan dalam terang ilahi. Bagi orang-orang percaya di masa Yesus, terang adalah simbol kehidupan, simbol pengharapan, kepastian, dan bahkan simbol keselamatan. Itulah sebabnya Yesus hadir dan memperkenalkan dirinya sebagai terang dunia. Karena dialah yang datang untuk membawa kehidupan, membawa pengharapan, membawa kepastian dan keselamatan. Meski dalam berbagai situasi hidup yang mengancam kehidupan kita, situasi yang dibayang-bayangi keputusasaan tanpa pengharapan, situasi hidup yang samar-samar tanpa kepastian, bahkan dalam situasi hidup yang nyaris membawa kita kepada kebinasaan, dalam berbagai kompleksitas pergumulan yang kita hadapi dari hari ke hari perjalanan hidup kita. Saudara-saudara yang kekasih, di tengah kegelisahan dunia pada saat ini karena wabah virus corona, firman Tuhan ini hadir untuk menyapa kita. Cobalah bayangkan, firman ini dijadwalkan setahun yang lalu bahwa akan dibahas pada hari Minggu tanggal 22 Maret tahun 2020, di mana pada saat itu tidak pernah terbayang sedikit pun bahwa akan muncul sebuah penyakit yang menakutkan pada saat itu. Namun Tuhan telah mengaturnya sedemikian, sehingga di tengah dilema ini kita dapat diteguhkan lewat keajaiban kasih Tuhan. Menyembuhkan seorang buta sejak lahir, yang mana keadaan sedemikian adalah keadaan yang mustahil untuk sembuh. Tetapi bagi Yesus tidak ada sesuatu apapun yang mustahil. Sungguh, Dialah terang ilahi di tengah gelapnya dunia ini. Dia membawa kehidupan, Dia membawa pengharapan, Dia membawa kepastian, bahkan Dia membawa keselamatan bagi setiap kita. Perhatikanlah bagian awal pembacaan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Waktu Yesus sedang lewat. Waktu Yesus sedang lewat. Artinya, Dia tidak punya tujuan ke tempat itu, di mana orang buta itu ada. Bahkan sama sekali tidak pernah merencanakan untuk bertemu dengan Dia, menyembuhkan orang buta yang sejak lahir itu buta. Namun di tengah perjalanan, ada semacam sebuah situasi yang menginterupsi perjalanan mereka. Dan Yesus pun tergerak hatinya untuk menyembuhkannya, supaya oleh kesembuhan orang itu Allah dipermuliakan. Berbeda dengan para murid, mereka terjebak dalam menganalisis sebab musabab kebutaan, dan pada akhirnya akan berujung pada penghakiman terhadap orang itu, atau bahkan dia akan menghakimi orang tuanya. Bukan tindakan konkret yang menolong orang itu yang dalam kesusahan. Dengan tindakan para murid ini, bukannya membawa terang dalam kegelapan, malah justru memperkeruh hati yang gundah bagi si buta.
Marilah kita renungkan betapa seringnya kita sibuk mencari kambing hitam atau saling menyalahkan dalam setiap pergumulan yang kita hadapi, ketimbang berpegangan tangan dengan erat mencari solusi terbaik. Allah dipermuliakan ketika kita mengulurkan tangan dengan penuh kasih, saling menopang, saling menolong dalam segala situasi hidup yang kita alami. Dengan begitu, kita telah menjadikan diri kita sebagai pancaran terang ilahi bagi sesama. Sekali lagi, Allah dipermuliakan ketika kita mengulurkan tangan dengan penuh kasih, saling menopang, saling menolong dalam setiap pergumulan yang kita hadapi dalam hidup ini. Maka dengan begitu, kita telah menjadikan diri kita pancaran terang ilahi bagi sesama. Ketika kita mengingat-ingat perjalanan hidup kita yang sering membuat kita gagal dalam mengekspresikan hidup sebagai pancaran terang ilahi bagi sesama adalah kecenderungan kita untuk menunda-nunda apa yang seharusnya kita lakukan hari ini. Mungkin seperti para murid yang hanya sekedar ingin tahu akibat dari penderitaan yang dialami oleh orang lain. Ataukah seperti orang Farisi yang terjebak pada kekakuan menjalankan agama. Tidak boleh menyembuhkan orang pada hari Sabat. Mari kita perhatikan cara Yesus. Dia tidak menunda-nunda apa yang harus dia lakukan pada saat itu. Dia berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Karena akan datang malam di mana orang tidak dapat bekerja. Saudara-saudara, terlalu banyak waktu dan kesempatan kita terbuang di mana seharusnya kita berdamai, di mana seharusnya kita berbuat kebajikan bagi orang lain. Tetapi kita menundanya sampai akhirnya kadang membawa penyesalan di saat kita telah kehilangan kesempatan untuk melakukannya. Jika kita kaitkan dengan situasi yang mencekam yang sedang kita hadapi saat ini, maka menurut saya pengambilan keputusan dengan cepat untuk menjaga diri kita, untuk menjaga keluarga kita, dan menjaga saudara-saudara kita yang lain dari penyebaran virus corona adalah salah satu sikap untuk tidak menunda-nunda terlalu lama apa yang harus kita kerjakan sebelum semakin menyebar luas dan kita kehilangan kemampuan dan kesempatan untuk menangkalnya. Menjaga diri kita dari sakit penyakit atau berbagai-bagai virus yang mengancam adalah cara kita untuk mensyukuri hidup yang telah dianugerahkannya kepada kita. Tetapi ingat, bukan hanya virus corona yang mematikan, tetapi ada begitu banyak virus-virus yang lain dalam hidup kita yang tersimpul dalam dosa. Kadang kita tidak menyadarinya. Padahal itulah yang lebih mengerikan, karena bisa membawa kita pada kebinasaan dan kematian yang kekal apabila kita mengabaikannya. Saudara-saudaraku yang kekasih, lalu bagaimana kita dapat melepaskan diri dari berbagai situasi yang membelenggu kita? Marilah kita belajar bagaimana orang buta itu dijelikkan matanya. Yesus menyembuhkan dia dengan cara yang tidak lazim. Dia meludah ke tanah, mengoleskannya pada mata orang buta itu, lalu menyuruhnya membasuh diri di kolam Siloam. Dalam hal ini, Yesus menggunakan media penyembuhan yang terkesan tidak masuk akal. Namun dia dapat menyatakan kasih dan kuasanya dalam apapun yang diinginkannya. Sungguh, sesuatu yang ajaib terjadi. Yang dialami oleh orang buta itu ketika dia mau menyerahkan dirinya pada Yesus untuk diolesi ludah bercampur tanah.
dan melakukan perintah Yesus selanjutnya, yakni pergi membasuh diri ke kolam Siloam. Maka kita dapat belajar dari orang buta ini. Meski secara fisik dia buta, tetapi mata imannya melihat kehadiran Yesus dan secara total menyerahkan dirinya, lalu melakukan perintahnya. Sesungguhnya kebutaan orang ini dalam banyak hal mewakili kebutaan kita. Meski kita terlihat secara fisik dengan mata yang melek, namun terkadang kita tidak melihat jalan kebenaran Tuhan yang seharusnya kita lalui. Kita seringkali dibutakan oleh keinginan-keinginan kita sendiri. Kita seringkali dibutakan oleh kenyamanan-kenyamanan kita sendiri, lalu abai terhadap jalan Tuhan yang seharusnya kita harus tempuh, harus kita jalani, dan harus kita lakoni. Saudaraku yang kekasih, pengorbanan Kristus datang membawa damai sejahtera. Seharusnya telah menyembuhkan dan mencelikkan mata kita untuk melihat kemana arah langkah kita akan selalu berpijak. Jadilah seperti si buta yang telah menyerahkan dirinya, mengikuti perintah Yesus, dan menjadikan dirinya kesaksian bagi orang lain, kesaksian bagi tetangga-tetangganya, bahkan kesaksian bagi orang Farisi sekalipun. Dalam pembukaan Pekan PI Gereja Toraja pada saat ini, marilah kita menjadikan diri kita pembawa kabar sukacita bagi semua orang, bagi keluarga kita, bagi tetangga-tetangga kita, bagi teman-teman kerja kita, bagi teman-teman sepelayanan, bagi teman-teman dalam sepersekutuan, bahkan bagi yang memusuhi kita sekalipun. Teruslah melangkah dengan terang ilahi. Nikmati kasih-Nya yang penuh damai sejahtera dalam rumah kamu masing-masing. Tuhan menolong dan memenuhi kamu dengan segala hikmat-Nya, dan memenuhi kamu dengan segala yang baik. Salam kasih bagi kamu sekalian. Tuhan memberkati. Amin.